Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaqulul musannifu rahimahullah, halaman 55, ma hukmul muamalat al-masrafiyyah fil bilad al-awrubiyyah wal amrikiyyah wa ghairiha. Apa hukum bertransaksi perbankan ribawi yang bersifat ribawi di negara-negara non-muslim, negara-negara kafir seperti Eropa atau Amerika yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim? Inti dari pembahasan ini adalah kalau mayoritas penduduk satu negara itu semuanya non-muslim, misal 99% penduduknya adalah non-muslim, apakah boleh bertransaksi dengan transaksi yang haram? Contohnya, kalau kita di Indonesia kan mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga kita tidak boleh menjual yang diharamkan seperti menjual babi dan semacamnya, menjual khamr. Nah, bagaimana hukumnya? Misal ada seorang muslim di negara kafir atau di negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, 99% penduduknya adalah non-muslim. Bolehkah dia, seorang muslim tadi, menjual khamr pada orang non-muslim? Itu maksudnya. Padahal mereka itu boleh, seakan menurut pandangan mereka, menurut keyakinan mereka, mereka boleh minum khamr, mereka boleh makan daging babi dan seterusnya. Semua keharaman syariat lah gitu. Nah, sekarang ada muslim di sana lalu berdagang khamr. Kata dia, kan yang akan meminum khamr ini orang non muslim, tidak ada kaitannya dengan hukum Islam atau ajaran Islam, sesuai dengan keyakinan mereka lah. Apakah dia diperbolehkan menjual daging babi pada non muslim? Apakah dia diperbolehkan menjual khamr atau miras pada non muslim? Nah, ini pertanyaannya. Tapi di sini menggunakan bank. Jadi kita sebagai muslim, sebagai orang Islam tidak diperbolehkan mengambil bunga bank yang riba, ya, itu diharamkan karena itu riba. Nah, bagaimana dengan riba-riba yang ada di negara non-Islam? Apakah hukum itu akan berbeda dengan perbedaan tempat? Nah, gitu intinya. Ahkamul Islam al-qat'iyyah awiz-dhanniyah al-mansus 'alaiha sarahatan fil Qur'an awis sunnah la tataghayyaru bihasabiz zamani awil makani awil askhasi awid duwali awil afrad. Jadi hukum-hukum Islam yang sudah pasti, tidak ada ikhtilaf ulama, atau yang dzan tapi sudah ada nas-nas syariat dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, itu tidak akan berubah dengan perbedaan zaman, tempat, orang ataupun negara dan yang lainnya. Jadi hukum Islam itu tidak akan berubah dengan perbedaan tempat. Maka hukum yang berlaku di negara muslim juga berlaku di negara kafir. Maka seperti halnya dalam negara Islam tidak boleh menjual khamr, maka begitu juga menjual khamr di negara non-Islam itu juga tidak diperbolehkan. Ya.
seperti halnya mengambil bunga bank di negara Islam tidak diperbolehkan, maka juga di negara kafir. La tataghayyaru bihasabiz zamani awil makan awil ashkhas awid dual wal afrad. Falaysa hunaka ahkamun hadithah muasirah wa ahkamun qadimah. Maka tidak ada dalam syariat Islam itu istilah hukum lama, hukum baru. Semuanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada istilah nasikh mansuhan. Itu kenapa terjadi nasikh mansuh? Itu karena ada kemaslahatan, ya. Ada kemaslahatan. Aw ahkamun fi makan duna makan. Tidak ada dalam Islam itu hukum hanya tertentu pada satu tempat lain ya enggak ada hukum tersebut, maka yang wajib sholat ya semua orang. Ada cerita namun ring Madura taulah sholat ya. Gratis. Semua wajib sholat. Wala li syakhsin duna akhar. Tidak ada hukum hanya berlaku pada satu orang, tidak pada orang yang lain. Wala lidaulah dunal afrad. Ada hukum hanya berlaku pada pemerintah saja, untuk masyarakat sendiri tidak. Nah, tidak ada. Fama yakunu haraman aw halalan fil biladil islamiyah yakunu kadzalika fi biladin ghairi islamiyah. Semua hukum yang berlaku di negara muslim maka juga berlaku di negara orang kafir. Sawaun fi syarqi aw fil gharb. Entah di timur ataupun di barat. Wa fi dhawi hada, dan berdasar ini semua yakunu hukmu at-ta'amul al-masrafi fil bilad al-awrubiyyah aw al-amrikiyyah wa ghairiha huwa al-hukmu nafsuhu fil bilad al-islamiyah. Maka hukum yang diterapkan di negara muslim itu bisa juga diterapkan di negara kafir. Kullu ma fil amri anna fawaid al-amwal islamiyah la yasihhu tarkuha li ashabil bunuki ghairil islamiyah at-taqlidiyah hatta la yataqawwaw biha alaina. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang penggunaan uang haram. Nah, misal kalian punya uang haram misalkan. Ada orang berbuat judi misalkan. Nah, uang yang mereka hasilkan uang haram. Lalu uang tersebut dititipkan ke antum atau dikasih ke antum uang 100 juta. Itu 100%-nya 100% itu uang haram karena hasil judi. Nah, ketika uang 100 juta ini sudah ada di tangan kalian, apa yang kalian lakukan dengan uang 100 juta uang haram tersebut? Nah, sekarang beliau akan membahas ini. Bagaimana cara menggunakan uang haram? Apakah uang tersebut dimakan atau bagaimana? Nah, di antara uang yang haram adalah bunga bank. Nah, ketika bunga bank tersebut oleh pihak bank dikasih ke antum di negara kafir, apakah antum itu boleh menolaknya? Nah, kata beliau, jangan tolak. Kalian ambil saja uang haram tersebut. Tapi kalian gunakan untuk apa? Nah, di sini beliau akan bahas. Nah, intinya kita akan mengetahui tata cara penggunaan uang haram. Bagaimana cara menggunakan uang haram? Yang pertama, tidak dibiarkan uang haram tersebut di tangan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka dengan uang haram tersebut mereka mengalahkan kita semua sebagai orang Islam. Mereka beli senjata dan semacamnya. Sehingga kita jangan biarkan uang haram tersebut berada di tangan orang kafir agar mereka tidak menjadi kuat dengan uang itu. Yang pertama, yang kedua, wa innama yajibu akhdhuha. Jadi uang haram tersebut tetap wajib diambil agar mereka tidak menggunakan uang haram tersebut. Tapi kalian gunakan, kalian alokasikan untuk apa? Wa sarfuha fi maslahatin ammatin fi biladil muslimin. Kalian gunakan uang haram tersebut untuk kemaslahatan umum
bukan kemaslahatan pribadi. Jak kebeli kota internet nika. Jak kakan, jak kebeli lampi. Digunakan untuk kemaslahatan umum di negara muslim. Seperti apa kemaslahatan umum? Kata Abi ditorikin, seperti mengaspal jalan yang rusak diperbaiki menggunakan uang yang haram ini. Kenapa? Karena kemaslahatannya ini umum. Semua orang berhak menggunakan jalan tadi. Nah, karena idha'atul amwal itu diharamkan. Idha'atul amwal itu diharamkan. Kalian nggak boleh walaupun ada uang haram di sini 100 juta, kalian bakar. Nah, eman. Nanti kan, itu namanya idha'atul amwal. Menyia-nyiakan harta itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Pesere caranya, dagunana, tak boleh. Ya. Jadi kalau uangnya itu uang haram atau uang syubhat, kalian jangan makan tuh uang. Kalian gunakan untuk kemaslahatan umum. Nih misalkan ada yang jadi YouTuber misalkan, ya kemudian tidak bisa mengkontrol iklan yang masuk sehingga uang yang dihasilkan itu tidak murni halal, tidak murni haram, maka bisa kalian alokasikan ke kemaslahatan yang umum seperti jalan rosak misalkan. Ya asman. Kata Abi Tariqin, wa bina'i madrasatin, ya membangun sekolah, ya sekolah untuk umum. Au mashfan atau rumah sakit, au lil fuqara wal masakin. Ikhtiyaran li ahwani syarrain. Ini semuanya buruk ya. Menggunakan uang haram untuk jalan ini buruk. Ya. Tapi lebih buruk lagi kalau uang tersebut digunakan oleh orang kafir, dibeli senjatanya digunakan untuk membunuh kita, itu lebih buruk lagi. Maka ada istilah dalam kaidah fikih, ihtimal akhaffid dararain, ya, al-akhdhu bi akhaffid dararain. Ada dua bahaya, tapi yang satunya lebih bahaya lagi. Nah. Wala yajuzu li sahibil mal. Nah, sekarang bagi orang yang memiliki uang haram tersebut tidak diperbolehkan tamallukuha, memiliki harta haram tersebut. Ya. Au dhammiha li amwalihi, uang haram tersebut digabung dengan uangnya yang halal, tidak diperbolehkan. Au tasdid rusum, atau membayar tarif, au dharaif, atau membayar pajak, seperti listrik misalkan. Au sadat qimati fawatir istihlakil ma, atau digunakan untuk membayar penggunaan air. Ya, saya romana nika, saya meli aing, usaha meli aing, tak boleh menggunakan uang haram tersebut karena penggunaan air tersebut sifatnya pribadi. Awil kahruba, dibuat untuk bayar listrik, beli token menggunakan uang haram, nggak boleh. Wa nahwi dzalik. Jadi pada intinya kalau uang haram tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka tidak diperbolehkan. Jadi harus dialokasikan pada kemaslahatan umum. Li'annal malal haram, kenapa tidak boleh uang haram tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi? Li'annal malal haram sabiluhu tasadduqu bihi, jalannya adalah disedekahkan. Wala thawaba fihi lil mutasaddiq, walaupun Anda ngasih sedekah dengan uang haram tersebut Anda tidak mendapatkan pahala. Wala yu'alaju dzulmu awil haramu bimithlihi. Inikah istilah dalam kaidah fikih, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ad-darar la yuzalu bi asyak.